Kita ke informasi lain, pemirsa. Puluhan anggota KKB pimpinan Kalenak Murib menyerang perkampungan Lambera, distrik Yugukomoak, Kabupaten Puncak, Papua. 3 orang meninggal dan 4 warga lainnya terluka. KKB yang berjumlah 23 orang masuk ke perkampungan Lambera pada Selasa lalu hingga membuat warga ketakutan dan melarikan diri. 3 orang meninggal dunia akibat diserang KKB pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, distrik Yugukomoak, Kabupaten Puncak, Papua. Selain itu, serangan juga membuat 4 orang terluka. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens turun langsung untuk memastikan kondisi para korban. Berdasarkan keterangan saksi, aksi penyerangan dipicu motif pribadi, di mana pimpinan KKB Kalenak Murib marah setelah mengetahui istri ketiganya berselingkuh. Pada hari Rabu, 18 Juni 2025, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, distrik Yugukomoak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, 3 warga dilaporkan meninggal dunia, 4 lainnya luka-luka, dan 11 honai telah dibakar. Motif penyerangan diduga bermula dari persoalan pribadi, di mana Kalenak Murib, pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak, menduga istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anak buahnya yang bernama Winanggen Wijangge. Aparat gabungan dari Polsek Sinat dan Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI telah turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, patroli, serta pemulihan keamanan. Satgas masih melakukan patroli dan koordinasi dengan pemerintah distrik Yugukomoak untuk mengamankan warga ke distrik terdekat. Ya baik, kita ke informasi berikutnya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan tak hanya kremesan ayam goreng di restoran Ayam Goreng Widuran, Solo, Jawa Tengah juga mengandung babi. Ini terungkap dari hasil uji laboratorium terhadap 7 sampel. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa produk makanan dari rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah terdeteksi mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BPJPH, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Namun dirinya menegaskan, berdasarkan pengujian yang dilakukan BPJPH, sampel yang diuji tetap terdeteksi positif mengandung babi. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyebut hasil kremes dan ayam gorengnya mengandung babi. Hasil uji yang dilakukan di lab milik BPJPH juga sudah dikonfirmasi ke pengusaha. Sebelumnya BPJPH melakukan pengujian terhadap 7 sampel dari restoran Ayam Widuran yang mencakup ayam, kremesan, bumbu kecap, sambal, hingga minyak yang digunakan untuk memasak. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditutup 1 bulan, restoran Ayam Widuran di Solo buka kembali. Manajemen resto memberikan label non-halal di spanduk restoran. Restoran Ayam Goreng Widuran kembali diramaikan pengunjung setelah sempat tutup selama 1 bulan. Manajemen restoran menyatakan pembukaan kembali setelah mengikuti arahan Pemkot Solo. Salah satu syarat utama adalah penambahan label non-halal secara menyeluruh, mulai dari spanduk restoran hingga kotak kemasan makanan. Rumah makan Ayam Widuran jadi sorotan publik setelah diketahui baru mencantumkan label non-halal meski telah 50 tahun beroperasi. Dan kondisi ini memicu kritik berbagai pihak, khususnya konsumen Muslim. Pemkot Solo pun memerintahkan restoran ditutup sementara sambil dilakukan evaluasi. Sesuai dari Pak Pemerintah Kota Solo, kan kita sudah diperbolehkan buka kembali, beritanya dari minggu lalu kita juga merespon hal tersebut dengan baik. Lalu kami juga sempat ketemu dengan dinas-dinas yang terkait, juga sesuai himbauan
sesuai himbauan pemerintah kota, kami sudah memperbaiki semuanya dengan melabeli non-halal. Dugaan ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka mencuat. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Sidang perkara dengan terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Satu saksi dan 2 ahli dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian anggota DPR fraksi PDIP periode 2019-2024. Tim penasihat hukum menghadirkan Cacap Hidayat sebagai saksi. Cacap merupakan rekan dari Hasto Kristianto saat mengenyam pendidikan di Universitas Pertahanan. Sementara 2 ahli yakni Dr. Hairul Huda dan Dr. Mahrus Ali sebagai pakar orang tidak hukum boleh pidana. pakai yang begini. Oke, yang di dalam Yang persidangan. dipakai adalah apa yang terungkap Di mana dalam keterangannya ahli menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan tidak bisa diterapkan pasal 21 tentang perintangan. Karena dalam hukum acara pidana masih membedakan proses penyelidikan dan penyidikan. Bisa memberikan keterangan yang terkait dengan satu tindak pidana yang didakwakan atau disangkakan kepada seseorang. Apakah dengan begitu, ya, menurut saudara ahli, penyelidikan itu tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh pasal 21 ini? Izin Yang Mulia menjelaskan. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini sebenarnya lex spesialis atau bentuk khusus dari tindak pidana yang disebut di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut obstruction of justice. Kenapa saya bilang lex spesialis? Karena dikhususkan pada perkara korupsi. Sedangkan sebenarnya tindak pidana serupa yang berlaku untuk semua tindak pidana ada juga diatur di dalam KUHP sebagai lex generis. Apakah penghalang-halangan ini berlaku juga untuk penghalang-halangan penyelidikan atau tidak? Kurang lagi pertanyaannya seperti itu kan gitu. Nah, sejauh ini memang di dalam hukum acara pidana kita masih dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Baik untuk tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP maupun untuk tindak pidana korupsi yang beberapa hal diantaranya diatur di dalam beberapa undang-undang terkait dengan hukum acaranya. Baik undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, undang-undang KPK maupun undang-undang yang lain. Masih membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Karena undang-undang menyebutkan bahwa tindakan menghalang-halangi di sini hanya tertuju kepada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, maka sudah barang tentu tidak termasuk terkait dengan tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai menghalangi penyelidikan. Landasannya adalah prinsip lex scripta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jalannya sidang Hasto sudah bergabung bersama kami rekan Ismalia Medasari di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Ismalia, ada poin penting apa saja pada sidang kali ini? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan sidang lanjutan kasus Hasto Kristianto yang dimana hari ini merupakan agenda pemanggilan saksi. Dan saksi tersebut ada satu saksi meringankan yang merupakan teman semasa kuliah Hasto Kristianto pada saat menempuh pendidikan S3 di Universitas Pertahanan yang bernama Cacap Hidayat. Dan yang kedua merupakan saksi ahli yang bernama Hairul Huda, dosen hukum dari UMJ, dan yang satunya merupakan dosen hukum juga, dosen hukum pidana dari Universitas Wahid Hasim Semarang bernama Mahrus Ali. Dan jika ditanya poin-poin apa saja yang menarik, tadi bisa kami rangkumkan sedikit pada saat persidangan saksi yang meringankan yang bernama Cacap Hidayat ini mengatakan bahwa Hasto Kristianto ini pernah menolak
tawaran menjadi Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek pada tahun 2014 dan juga pernah menolak tawaran menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019. Dan kedua tawaran menteri tersebut dikatakan ditolak oleh Hasto Kristianto. Dan juga Cecep menambahkan bahwa Hasto Kristianto ini memilih untuk mengurus partai. Dan juga Cecep menambahkan ini Hasto Kristianto ini tidak pernah menawarkan jabatan kepada teman seangkatannya. Dan untuk pada kali ini masih berlangsung diberikan keterangan dua saksi ahli seperti yang tadi saya sampaikan. Dan juga memang sebelumnya Juno dan juga pemirsa, ini Hasto Kristianto merupakan terdakwa dari kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap tersangka Harun Masiku yang sampai sekarang masih belum diketahui keadaannya. Dan saat ini masih mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Untuk itu nanti kami akan laporkan kembali update-nya kepada Anda. Kembali ke Juno. Terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Terima hasil laporan audit BPKP, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong optimis tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus importasi gula. Tom Lembong menjalani sidang pemeriksaan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan dengan 3 saksi ahli. Salah satunya pihak BPKP. Namun dalam persidangan hanya ada 2 saksi ahli yang hadir, yaitu Nur Sidik yang merupakan analis Kementerian Keuangan dan Abra Puspagani sebagai ahli ekonomi makro. Kedua ahli diminta keterangan terkait definisi kebijakan impor yang diduga menyebabkan Tom Lembong menjadi terdakwa. Sementara saksi dari BPKP tidak hadir di persidangan karena masalah kesehatan. Tom Lembong didakwa dalam kasus korupsi importasi gula yang dilakukan di Kementerian Perdagangan pada periode 2016-2017. Terjadi defisit. Beberapa hari ini membaca, menelaah, menganalisa audit BPKP, ya saya sangat-sangat percaya diri, sangat confident, ya sangat mantap akan menghadapi ahli BPKP. Ya, saya semakin yakin bahwa tidak ada kerugian negara. Saya semakin yakin bahwa tidak ada tindak pidana korupsi, jangankan korupsi. Saya semakin yakin tidak ada tindak pidana. Ya, sementara itu, pemirsa, viral di media sosial mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memperbaiki meja kayu di ruang sidang. Peristiwa ini terjadi ketika Tom Lembong sedang menjalani sidang sebagai terdakwa atas kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong nampak senyum saat memperbaiki meja sidang dengan cara dioleskan menggunakan lem kayu. Aksi Tom Lembong yang sedang memperbaiki meja di ruangan persidangan itu kemudian mendapat beragam komentar setelah beredar di media sosial. Sidang selanjutnya pada tanggal 17 Juni tahun 2025.